untuk persiapan gabungan, teknik memilih stekannya itu jangan sama rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apisham. Kali ini saya coba berbagi kepada teman-teman tentang cara yang paling aman untuk menanam stekan kimeng persiapan gabungan. Pertama-tama yang perlu kita siapkan tentunya adalah bahan stekan kimeng seperti ini, teman. Nah, kita upayakan sebanyak mungkin. Kemudian bekas potongan diupayakan dirapikan dengan menggunakan pisau cutter yang tajam. Dan kita bantu seperti ujung mata pensil. Itu tujuannya agar akar bisa dengan mudah tumbuh. Nah, kemudian untuk media tanam, diupayakan media tanamnya yang poros. Karena bahan stekan kimeng ini sangat rentan dengan media yang lembab. Beda halnya kalau sudah tumbuh, teman, kimeng itu tahan dengan air. Tetapi kalau di awal kita tanam, apalagi itu berupa stekan, itu sangat mudah membusuk kulit kayunya atau kulit kimengnya. Karena itulah diupayakan medianya yang betul-betul poros. Kemudian sebelum tanam, diupayakan media tanam ini kita siram dengan air agar tidak ada rongga-rongga di dalam media tanam. Karena jangan sampai misalnya kita tancapkan stekan kimengnya lantas pas kena di rongga itu, maka bisa-bisa nanti pertumbuhannya terhambat. Kemudian siapkan juga potongan kayu yang telah dibentuk seperti ini. Mengenai besarnya tergantung dari banyaknya persiapan stekan kimeng yang teman-teman siapkan. Ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses pembentukan pembesaran pada batang bawah. Kemudian potongan kayu ini, teman, tinggal kita tancapkan di tengah-tengah media tanam seperti ini. Setelah itu kita tancapkan satu persatu stekan kimengnya mengikuti lingkaran daripada potongan kayu ini. Nah, untuk memilih stekan kimeng atau stekan apapun itu untuk persiapan gabungan, teknik memilih stekannya itu jangan sama rata. Diupayakan yang agak besar atau yang agak tua umurnya, yang berada pada lingkaran daripada kayu dasar ini. Kemudian setelah keliling ini penuh, kita lapisi dengan lapisan kedua yang agak lebih pendek dan yang lebih mudah. Setelah penuh, ditambah lagi untuk lapisan ketiga yang paling pendek dan paling mudah. Ini sangat penting untuk proses percepatan melekatnya atau menempelnya dari bahan gabungan ini. Karena kita ketahui bahwa untuk bahan stekan yang tua atau yang besar itu tentu agak lama proses menempelnya. Sementara yang kecil-kecil atau yang pendek-pendek atau yang muda-muda itu akan sangat cepat proses menempelnya. Karena itulah, teman, terkadang ada teman yang menanam bahan bonsai stekan gabungan agak lambat proses menempelnya karena mungkin semua yang dipilih adalah bahan stekan yang tua-tua. Jadi sekali lagi pilihlah yang paling mudah untuk berada di lapisan luar. Kemudian yang lebih penting lagi teman-teman harus ketahui di dalam memilih stekan khususnya untuk kimeng, diupayakan dalam proses pruningnya jangan sampai dihabiskan daunnya. Sisakan minimal 1 lembar daun di ujung cabang. Kenapa? Karena pengalaman kalau kimeng di pruning habis, minimal di ujung daripada cabang itu mati. Dan bahkan bisa-bisa mati total. Karena itulah untuk menghindari matinya daripada stekan kimeng,
jangan sampai daunnya dihabiskan. Masih dalam hal proses tanam teman, setelah misalnya lapisan ketiga sudah terisi keliling, maka selanjutnya kita perhatikan di bagian mana yang masih ada terlihat terlalu renggang. Nah, disitulah kita isi dengan stekan yang mudah. Jadi semuanya kita isi, jangan sampai ada yang terlalu renggang sehingga nanti proses menempelnya itu terhambat. Nah, setelah semuanya sudah selesai teman, kita siram. Kita biarkan dulu sampai media tanam rapat ke stekan. Selanjutnya kita ikat. Jadi kita ikat dengan tali rapia. Ini hanya sementara teman. Jadi kita tunggu lagi sampai semua stekan ini tumbuh dan sampai akarnya betul-betul kuat, barulah kita ikat dengan tali rapia ataukah dengan cara dililit kawat untuk proses penempelan atau penyatuannya. Nah, untuk teknik atau bahan yang digunakan di dalam proses gabungan ini teman macam-macam. Ada yang gunakan tali rapia, ada yang gunakan karet ban motor yang telah digunting. Nah, saya pribadi lebih memilih menggunakan kawat. Kenapa? Karena ada hasil yang unik ketika bekas kawatnya itu kita buka. Ada lekukan-lekukan dari bekas kawat itu. Nah, kemudian untuk proses terakhirnya ini teman, jadi kita siram sebanyak mungkin. Ini untuk lebih merapatkan media tanam. Nah, setelah ini kita angkat. Jadi kita coba angkat melihat apakah lubang pembuangan potnya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat ini airnya keluar teman sangat kencang. Artinya lubang pembuangan pot atau wadah tanamnya ini berfungsi dengan baik. Maka insya Allah tidak akan membusuk nanti stekan gabungan ini. Nah, kalau teman-teman tidak memperhatikan ini, begitu ada air yang tertinggal di dalam media tanam lembab, maka akan menjadi busuk nanti stekan yang kita tanam ini. Nah, karena itulah teman, pentingnya kita memperhatikan lubang pembuangan dari pot. Ini masih menetes teman. Ya, karena memang disiram banyak. Nah, selanjutnya ini nanti setelah ini kita teduhkan dulu. Kita simpan di tempat yang teduh, jangan di tempat yang lembab. Nah, ditempatkan di tempat teduh. Teduh dalam arti tidak terkena sinar terik. Jadi untuk kena sinar pagi sampai jam 9 atau jam 10 itu tidak masalah. Itu bahkan mempercepat proses pertumbuhan daripada bahan bonsai kita. Nah, ini daunnya teman yang saya sisakan. Jadi teman-teman bisa lihat ini saya tidak habiskan. Inilah yang membantu pertumbuhan dari stekan kimeng ini. Nah, demikianlah teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.